Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat teman-teman. Di sini aku mau membahas kripto CBG dan HBAR ya, karena permintaan dari teman-teman yang minta dicek untuk koin kripto CBG dan HBAR ya. Nah, sekarang aku ke HBAR dulu. Di sini ada kenaikan 0,70. Nah, di sini perkembangannya gimana? Apakah masih bisa naik? Kemarin sempat turun di 200. Di sini kalau dilihat dari di satu harinya, di sini udah mulai ada perkembangan kenaikan ya. Cuman kalau untuk sementara ini kenaikannya masih di area situ-situ aja ya. Jadi masih di 2.900 ke harga 3.700, 3.500 seperti itu ya. Jadi masih di area-area situ, tapi kalau volumenya di sini ini udah mulai ada kenaikan ya. Ini sudah mulai ada kenaikan di sini ya. Kalian bisa cek udah mulai ada kenaikan. Kalau dilihat di satu minggu ini dia memang penurunan ya, penurunan. Semoga saja di minggu belakang, minggu ke depan itu nggak akan ada turun lagi ya. Kalaupun turun itu nggak makin menjauh ya, karena di sini volumenya turun ya. Ini volumenya turun. Di sini kalian bisa lihat volumenya itu turun, bukan naik ya. Bentar, enggak nongol apa? Nah sekarang udah nongol. Kemarin ini habis dipegang anakku ya, jadi untuk recordnya nggak bisa dimunculkan. Nah di sini untuk volumenya kan turun ya. Untuk di satu bulan apakah udah bisa mulai naik? Untuk di satu bulan emang di sini ini sama kayak BTC ya. Jadi kemungkinan ini masih akan ada penurunan, tapi mungkin nggak sementok-mentoknya. Kalaupun turun itu ke 2.600, tapi mudah-mudahan itu nggak mencapai ya. Jadi di sini 2.800 udah terendah. Nah di bulan berikutnya nanti akan mulai naik lagi ya, walaupun ada penurunan tapi tetap dia naik dulu ya, naik dulu mungkin ke harga 4.000-an ya, baru nanti turun lagi ya. Namanya kripto itu kan dari dulu seperti itu ya, ada bullish dan bearish ya, jadi ada kenaikan dan penurunan. Kalau setelah naik terus kan nggak mungkin mau naik terus, pasti nanti akan ada penurunan ya, nggak naik terus. Kalau naik terus nanti repot ya, kalau naik terus nggak ada penurunan sama sekali. Jadi di sini untuk HBAR-nya kalau teman-teman mau ambil posisi yaitu harus di harga kisaran di bawah harga 3.000 ya, di bawah harga 3.000, jangan di atasnya. Tapi kalau kalian yang sudah nyantol saldonya, nah kalau masih ada modal ambil di bawah harga 3.000. Jadi nanti pada saat dia naik ke harga 4.000 kalian udah untungnya lebih banyak dari sebelumnya, seperti itu ya. Tapi kalau modalnya udah nggak ada ya ditunggu. Makanya seringkali saya bilang kalau manajemennya itu harus diatur, jadi jangan semuanya dipakai, harus ada sisanya, dan tradingnya jangan terlalu banyak kripto yang ditradingkan. Di sini untuk di satu hari aja udah ada 1 jam ya, udah mulai ada kenaikan. Jadi nanti pergerakannya dia di area sini-sini aja ya, masih 3.033, 3.033 seperti itu ya. Jadi masih pergerakannya masih di area situ, kayak swing kayak gitu ya. Jadi di area situ-situ aja, masih belum gitu ya. Tapi kemarin kalau dari 2.800 udah ke 3.200 itu udah bagus ya, udah mulai ada kenaikan. Kalian bisa lihat di sini ya, udah mulai ada kenaikan. Meskipun nah kalau di sini di 15 menit kalian bisa lihat ini kan lumayan bagus untuk HBAR ini, untuk marketnya ya. Jadi naik turunnya masih normal ya. Jadi misalkan kalian scalping di 15 menit kalian bisa lihat di sini. Nah ini misalkan beli di 3.000 jualnya paling 3.300 seperti itu kan. Jadi tipis sih, tapi kan kalau untuk scalping emang kalau pergerakannya seperti ini emang agak capek dikit ya. Tapi ya minimal 1 hari lah, 1 hari. Jadi kalau pagi-pagi itu kan kelihatan jam 7 itu udah mulai perubahan candlestick ya. Jadi bisa dilihat larinya kemana. Nah di sini kalau dari 15 menit pergerakannya udah cukup bagus ya. Naik turunnya itu cepat normal, nggak turun tapi yang nggak tajam, masih ada naik turunnya, nggak turun terus gitu ya. Kayak itu untuk HBAR ya. Sekarang aku cek di CBG. Itu di CBG sendiri ini kan sempat terendahnya di 125 ya, tapi dia sudah naik ke 139. Di sini 125. Nah penurunan yang kedua yang turun banget itu di 131 ya. Jadi di sini pergerakannya juga sama, masih di sini-sini aja ya. Dia kalaupun turun tuh masih ke 130-an ya. Nah ini dicek ya, ini kan turunnya di 130 ya, 134. Nah di sini 131 artinya udah mulai ada kenaikan ya.
Nah di sini udah mulai 139, mudah-mudahan dia bisa mencapai ke 151 lagi ya. Tapi kalau mau open posisi, ini kan weekend ya, udah mau weekend lagi. Nah di sini kalau dilihat volumenya dia turun terus ya. Mudah-mudahan dia nggak nyampe ke 120 ya. Di sini untuk di hari sebelumnya 131, nah ini 125 ya. Nah kalau misalkan volumenya dia nggak turun lagi, artinya dia nanti ke paling terendah di 135, 134 seperti itu ya. Tapi kalau harus turun lagi ya kita nggak tahu ya, bisa aja ke 120. Tapi kalau dilihat dari sini sih harusnya jangan ya, harusnya jangan. Nah ini tuh salah satu koin-koin yang kalau bisa jangan dipilih yang seperti ini ya, karena ini di sini kan saat launching dia terlalu tinggi 59.000, tapi tiba-tiba cuma ke tinggal 100 perak. Itu turunnya berapa ya? Jadi dia dari naik itu langsung. Jadi kalau bisa, kalau cari koin itu dari yang harganya rendah aja. Kalau biasanya yang pas awal launching itu harganya tinggi, itu jangan dulu ya, harganya tinggi. Jadi awal launching harganya tinggi, itu mereka yang punya stok koin kriptonya banyak, itu mereka langsung dijual. Makanya pada saat naik launching tinggi, mereka langsung jual semuanya, karena kan baru launching, dijual semuanya, pada dijual, untung kan. Nah yang bagian nggak untung itu kan yang pemula yang nggak tahu, oh ini koinnya bagus karena mungkin viral, oh beli koin ini nanti bakalan naik ke 100.000 contohnya, seperti akhirnya beli dan malah turun ya. Jadi pilihlah marketnya itu udah bagus, udah lama, jadi biar kita nggak salah pilih kayak gitu loh, kita biar nggak salah trading. Nah untuk teman-teman juga kalau setiap buka aplikasi jangan lupa ya info-info di sini, kayak yang di delisting ini kan per 6 Maret udah nggak bisa penarikan ya, jadi teman-teman harus cek juga. Terus untuk sinyal itu kan seminggu sekali Indodax udah ngasih sinyal free ya, kalian bisa buat perbandingan ya, mana yang naik mana yang turun. Jadi sebelum trading kalian bisa ngecek info-info untuk sinyal, biasanya akan dikirimkan di email ya, seperti ini. Di email itu sudah ada sinyal-sinyal seperti ini ya. Jadi kalian harus memantau terus ya, minimal ada kita punya perbandingan, oh ini tuh mau naik, ini tuh mau turun. Nah bullish itu naik, bearish itu turun ya. Jadi ada pandangan aku mau open posisi apa, kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa selalu lihat info newsnya ya, terus jangan kalau mau trading jangan kemakan omongan yang ini, dicek aja yang benar-benar. Jadi kalau kita cari berita itu yang valid kayak gitu ya, jangan sampai kita salah melakukan prediksi ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.